Ini gini ceritanya. Jadi ada dua anak yatim. Jadi ada dua anak yatim ini secara ekonominya ditanggung oleh Allah. Jadi ekonominya ini ditanggung oleh Allah, dijaga ekonominya oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran apa? Firman Allah, wa kana abuhuma sholihan. Dulu bapaknya, ini tidak cuma bapak langsung kata ulama. Ini sudah generasi yang sekian. Berarti kesolehan kakek itu tidak cuma kesolehan orang tua, itu tidak cuma hanya menurun kepada anak langsung, anak kandung, tapi ternyata berdampak kepada anak cucu. Anak cucu. Berarti sering sekali Pak ya kita mendengarkan wah orang itu kaya sekali, hartanya gak akan habis dimakan 7 keturunan. Kan sering sekali mendengar begitu. Jadi 7 keturunannya itu gak akan bisa menghabiskan warisannya saking banyaknya. Tapi yang jelas ada warisan yang akan bisa menyebabkan anak cucu kita dijamin oleh Allah, yaitu wakana abuhuma sholihan. Jadi ternyata itu di bawah tembok yang miring, itu di bawahnya itu ada kanjun, yaitu ada harta karun, asalnya begitu. Nah ini kan pasti harus diambrukin kemudian didirikan lagi, ya kan Pak ya? Karena kalau tembok miring dibiarkan itu kan bisa ngambrukin orang, akhirnya diambrukinlah itu oleh Musa. Nah apakah kamu ingin mendapatkan imbalan? Enggak, ini di bawahnya ini kata siapa itu Khidir ya, di bawahnya ini, oh itu ada kanjun, itu ada harta karun. Nah kalau diberikan lagi kan setelah diambrukin pasti kan akan dikeduk lagi, mendirikan tembok setelah miring itu. Kalau dikeduk nanti kan akan menemukan emas kan gitu. Jadi emas inilah yang diwariskan kepada anak cucu ini. Kenapa? Allah nyebabkan dulu bapaknya soleh kok, ya makanya diwariskan kepada ini. Kalau mungkin bapaknya nggak soleh, ini tertimbun, nggak bisa dikeluarkan, nggak diketahui keberadaan harta karun ini. Jadi itulah wakana abuhuma sholihan. Ternyata kesolehan amal itu akan bisa mewariskan anak-anak kita dijaga oleh Allah. Tidak cuma hanya penjagaan, tapi Allah akan menjadikan anak kita pun juga soleh, kuat-kuat imannya, kuat akidahnya, kuat akhlaknya, kuat hartanya juga. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini amal soleh ternyata berdampak kepada anak turunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhsha, hendaknya, wal yakhshal ladzina law taraku, hendaknya orang-orang itu pada takut, khawatir. Law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. Rata-rata yang kita khawatirkan dari kita ini kan dari sisi lemahnya ekonomi anak kita, mapannya anak kita, itu sering yang dipikirkan oleh manusia. Tapi jarang sekali yang berpikir agar supaya anaknya itu menjadi anak soleh, itu jarang. Tapi yang dipikirkan cenderung kepada khawatir lemah. Tapi Allah mengatakan hendaknya kita itu punya kekhawatiran kalau sampai anak keturunan kita itu nantinya menjadi anak-anak yang lemah. Berarti yang harus kita pikir itu adalah bagaimana anak-anak keturunan kita itu menjadi anak keturunan yang kuat, kuat akidahnya, kuat akhlaknya, kuat hartanya. Itu penting bagi orang tua. Tidak asal punya anak. Makanya betul kata Rasulullah, aku nanti itu akan berbangga-bangga dengan nabi-nabi terdahulu akan jumlah umatnya. Makanya kita disuruh untuk memperbanyak anak agar supaya dijadikan sebagai alat berbangga-bangganya Rasulullah kepada nabi-nabi terdahulu karena keturunannya banyak. Tapi Rasulullah nggak menginginkan kita punya anak yang lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah ibadahnya, nggak ingin. Buktinya kan Allah berfirman, hendaknya kita khawatir kalau ke depan ternyata anak kita itu lemah. Berarti yang kita pikirkan adalah bagaimana anak-anak kita itu kuat. Nah, Allah memberikan solusinya di sini. Kalau anak-anak kalian ke depan itu ingin menjadi anak yang kuat, kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat
kuat akhlaknya, kuat hartanya, ekonominya. Makanya falyattaqullah. Falyattaqullah, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kamu ingin anakmu kuat, anak keturunanmu kuat dalam berbagai macam aspeknya, syaratnya fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Aku nanti yang akan ngurusi anakmu supaya kuat dalam berbagai macam aspeknya. Jadi ayat ini jelas ya, dirahmati Allah. Ternyata kesolehan orang tua itu akan berimbas kepada anak keturunan kita. Jadi anak keturunan kita itu akan kuat dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata inilah buah dari amal solih yang selalu kita lakukan, dan inilah tolok ukur dari tolok ukur kesuksesan hidup kita. Dan masih banyak lagi buah daripada amal-amal soleh di dunia ini. Satu lagi, 3 insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dan kemudian amal soleh itu pun juga ada tingkatan-tingkatannya, supaya kita memberikan skala prioritas itu amal yang apa yang kita, karena amal soleh itu tidak satu tingkatan, beda-beda tingkatannya. Bahkan supaya kita ini tak tertipu, karena banyak orang yang tertipu. Jadi banyak melakukan amal, tapi dari satu sisi dia meninggalkan amal yang lebih penting. Ya, itu harus kita mengetahui skala prioritas amal yang harus kita lebih prioritaskan. Yang ketiga, insya Allah, di antara buah amal soleh di dunia ini sebelum di akhirat, itu ternyata sabab litafrijil humum wa kasfil humum wal qurubat wa qada'i al hajat. Jadi amal soleh itu merupakan sebab untuk keluarnya seseorang dari umum dari kesedihan. Jadi kesedihan buah ya, kesusahan, wal kurubat, samalah ini artinya senada semuanya. Jadi kekhawatiran, kecemasan, kesedihan, jadi cemas dia untuk nasib ke depannya. Ini kan sedih ya. Kalau gelisah itu kan menghadapi sesuatu yang ke depan yang tidak jelas. Jadi dirindung kegelisahan, kemudian sedih terus, karena sedih itu kan kehilangan sesuatu yang sudah berlalu. Jadi untuk bisa keluar dari kesedihan itu kan memikirkan sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa hilang-hilang. Kemudian selalu cemas untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Nah, ini bisa akan hilang kecemasan, kesedihan itu akan hilang dengan amal-amal soleh. Jadi amal-amal soleh mampu untuk menghilangkan stres. Jadi kalau misalnya orang itu depresi, stres, hidupnya mampet segala-galanya gitu kan ya, di antara jalan solusinya memperbanyak amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kemudahan kepada para nabi-nabi terdahulu yang mendapatkan ujian yang berat, itu sebabnya adalah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Jadi para nabi itu dulu ujiannya kan sangat amat berat, tetapi mereka keluar dari ujian yang berat seperti itu dengan berbagai macam ujiannya. Para nabi itu karena yusari'una ilal khairat, mereka itu bersegera merespon kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya, baik dampak di dunia dan dampak di akhirat, kemudian skala prioritas amal